Ya, saatnya Perempuan Bicara kembali hadir dan kini para perempuan di sini sedang mendengarkan ya kisah dari Cak Lontong yang sangat inspiratif. Jadi memang hidup tidak semulus yang kita bayangkan ya. Kalau Cak Lontong ini kita ngelihat seperti ini kan hasil proses ya. Dengar-dengar dulu itu pas masih terutama di bangku sekolah, katanya pendiam. Oh, aku sudah bisa membayangkan. Oh, itu acting berarti. Itu pasti acting. Aktingnya sama 7 tahun lagi, lama banget. Lama banget. Saya sendiri adalah orang yang tidak percaya bahwa saya bisa seperti ini. Karena dulu saya pendiam, benar. Saya itu cenderung nggak banyak ngomong, sekolah, pendiam, nggak. Boleh nggak malam ini Cak Lontong kasih quotes buat kita yang ada di sini? Ya begini, karena kebetulan saya diantara 5 wanita yang cantik-cantik ya. Tapi mohon maaf walaupun Anda semua cantik, buat saya istri saya itu paling cantik sendiri. Masya Allah. Makanya saya selalu larang dia kumpul sama temennya. Karena dia cantik kalau sendiri. Kalau kumpul temennya jadi enggak. Itu loh. Tapi istri saya kan memang apa ya, inner beauty lah. Kecantikannya dari dalam, makanya kalau begitu keluar, aduh kamu di dalam. Disuruh Tapi begini, kadang-kadang kita terjebak dengan penampilan ya. Yang ingin saya sampaikan ya, tidak semua orang memiliki penampilan yang ya good looking lah, mau laki-laki mau perempuan. Mungkin bagi Anda yang merasa tidak good looking, mungkin atau kata-kata simpelnya, buat Anda yang merasa jelek, tetap Anda harus profesional. Walaupun jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut yang Anda cintai. Itu profesional, bisa mengambil porsi takut orang lain. Benar. Oke, setelah ini kita nggak hanya sama Cak Lontong di malam mingguan kita kali ini di Saatnya Perempuan Bicara, kita juga kedatangan tamu yang spesial juga nih. Ini juga lucu nih. Ah serius Kak? Aduh, sampai capek Lucu. Jadi masih lucu, kita masih ketawa lagi sampai selesai. Ini lucu, terus kemudian suka banyak berita-berita viral soal dirinya dia. Tapi mukanya sebenarnya nggak ini, mukanya muka tegas gitu kan, garang gitu. Tapi kalau udah ngomong, nah kita mesti dengerin nih. Mungkin Cak Lontong juga punya quote buat dia. Kita panggilin ya. Ini temannya Cak Lontong apa? Panggil ya, aku panggil ya. Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Nah, Bang Ali. Wih. Waduh ya. Coba kita lihat sosoknya. Nah kan, serius ya sosoknya. Keren, keren. Ini mau dibercandain. Kita lihat nih. Sosok gayanya nih ya. Kita bisa bercanda ini serius. Lihat Bang. Tapi hari ini penampilannya lebih santai loh. Bang Ali apa kabar? Apa kabar? Jadi quote buat Bang Ada Ali apa quotes nih, nggak Cak? buat Bang Ali? Kalau begini, buat saya Bang Ali Ngabalin ini, beliau ini orang yang gampang sekali move on. Kenapa saya pakai nama Lontong? Karena nama itu punya pengaruh yang besar. Nama itu membawa rasa. Bang Ngabalin ini orang yang gampang move on karena juga dari namanya. Tapi Karena dalam ngabalin itu ada unsur bal. Bal itu kan menggelinding. Jadi dia gampang banget move on. Nah, saya lihat ini sosok orang yang gampang move on tetapi selalu tegas, selalu punya pendirian dalam setiap move onnya. Luar biasa. Ini mohon maaf nih, bukan ada apa-apa ya. Ini saya harus melanjutkan waktu nganggur saya ya. kasih Cak Lontong. Bang, silakan Bang. Silakan Bang Ali, please. Aduh, ini bukan hot seat ya Bang Ali. Ini pasti capek banget karena kerjanya luar biasa. Kita tahu nih Bang Ali sebagai tenaga ahli dari KSP. Luar biasa kantor staf kepresidenan, masih punya waktu juga untuk malam mingguan sama kita. Gimana Bang Ali, kabarnya sehat? Kabar baik, sehat alhamdulillah alamin. Sibuknya seperti apa sekarang? Sibuk ya, harus melayani teman-teman dari media online, media mainstream, medsos ya. Oke. Karena kerjanya adalah melakukan diseminasi terhadap berbagai berita-berita bohong, berita-berita yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia. Waduh, ya luar dari KSP biasa. seperti itu. Saya tahu betul nih Bang Ali itu mau jam berapapun kalau misalkan awak media tanya nih, Bang, ayo klarifikasi dong. Itu pasti ada aja. Oke, siap. Di mana Ananda? Nanti ada tempatnya kemudian. Dimanapun ya selalu siap. Jadi itu. Nah makanya ini kesehatannya Abang nih yang paling penting nih. Tapi itu. Salah. Minta doa dari kelima wanita. Sehat terus ya. Aku tuh Bang Ali tuh terlihatnya sosok yang kalau ngomong tuh bicara lantang. Itu nggak jauh dari komen orang-orang yang nyinyirin. Itu gimana Bang Ali menanggapi komen-komen orang atau orang-orang yang berbeda kubu? Ya, kalau saya sudah sangat amat siap. Oke. Pilihan untuk ada di pemerintahan itu
dengan segala konsekuensi. Itu sudah sangat siap. Dengan begitu maka sepanjang saya yakin itu kebenaran yang harus diungkapkan, kemudian kalau presidennya difitnah, presidennya dibully, atau pemerintahnya difitnah, dibully, saya harus tampil untuk bisa melakukan klarifikasi terhadap semua informasi bohong itu. Bang Ali itu kan kalau ngomong biasanya lantang ya, tapi dari tadi tuh aku denger dia ngomong tuh kayak tenang gitu, syahdu gitu ya nggak sih? Sedang sama siapa? Bener, Iya, ini iya, berkaitan iya. dengan dulu katanya Bang Ali tuh pernah jadi penyiar radio dan acaranya itu berbau-bau romantis gitu. Aduh Bang Ali. Serius bentukan Bang Ali kayak gini romantis. Menemani telinga-telinga di malam Udah hari ya. Gara-gara tadi denger suaranya yang syahdu itu gue percaya sih, Iya. cocok gitu. Gimana, Udah lama. Tahun berapa tuh kira-kira Bang? 1988. Wah, aku lahir. 90 sampai 94. Oh lama juga ya, Lama. 6 tahun, 6 tahun. Iya, 6 tahun dan tidur di studio, makan di studio, mandi di studio, macam-macam lah. Zaman dahulu. Kenapa mau jadi wartawan radio? Walaupun banyak cerita soal romantisme ya. Ya, karena kan sekolah di Makassar ya. Iya. Iya. Orang tua di Papua, Wow. ya kan. Banyak saudara, jadi biaya itu sulit di Makassar waktu tahun-tahun itu. Iya, Bang jadi sedih ya. Ya Bang Jambang. Waktu itu Bang Ali pas lagi ke Makassar nggak bilang sama orang tua ya? Ya, Gimana ceritanya Bang? Ada kisah apa di balik itu gitu? sulit hidup. Orang sulit hidup. Kalau di Makassar itu ada satu masjid, Masjid Muhammadiyah namanya Takmirul Masajid. Dia punya radio namanya Radio Al-Ikhwan. Iya. Studionya namanya Tamasa. Jadi Radio Al-Ikhwan, Studio Tamasa Ya. gitu. Ya. Jadi apa namanya? Ya disitulah kami tidur di masjid, bekerja di masjid. Jadi muazzin, Oh, Masya memberikan masjid. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Memang masa-masa yang sulit banget, sulit sekali. Jadi kalau sudah masuk di situ saya suka nggak kuat. Kita di sini bukan supaya Bang Ali sedih, tapi kan ini juga adalah suatu Iya. perjalanan hidup. Ya kita juga soalnya terkejut abang dulu pernah berjuang jadi Loper loper koran loh, luar biasa loh. Loper koran Itu umur berapa Bang? berarti umur loper koran umurnya Iya. 14 tahun. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu, gitu lah. Loper korannya Wow. bahwa menunggu apa namanya? Menunggu orang Iya. menagih. Jadi nggak bisa apa hidupnya nggak bisa begini saya bilang di Papua. Nggak ada pesawat, nggak ada segala macam kan. Jadi saya harus ambil satu keputusan, Iya. harus pergi dan tidak boleh kembali kalau belum berhasil. Makanya saya sudah magister ya. Alhamdulillah. Jadi selesai dari Universitas Indonesia, kemudian kembali. Itu kalau nggak salah, ya setelah 21 tahun. Ke Makassar usia 14 tahun, 14-15 tahun. 14 tahun pergi sendiri. Iya, Bang Ali. jadi saya membungkus ijazah 15 ya, 15 tahun. Karena saya rencana harus pergi ke Amerika. Saya mau sekolah di Amerika. Waktu saya sampai di Prancis, kemudian saya berdoa, saya bilang, my father, meskipun dia tidak bisa mengirim saya ke Amerika, tapi saya bisa sampai di Sorbonne, di Prancis. Saya bisa sampai di Al-Azhar. Jadi memang harus berani, anak-anak itu harus didorong, jangan pernah mereka dibikin takut. Jadi jangan ragu, lepaskan mereka dan doa. Perempuan-perempuan Indonesia harus berani melepaskan anaknya. Karena umiku bilang,
Kalau kau yakin bisa, pergi. Gitu ngomongnya. Oh ya. Iya, makanya saya bisa sekolah di Makassar di IAIN ya, waktu itu IAIN, Institut Agama Islam Negeri Alauddin. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian saya juga di UI. Jadi kenapa termotivasi? Karena ya susah, orang susah. Kalau kami naik kapal dari Fak-Fak ke Sorong, itu membutuhkan waktu 7 hari. Dari Sorong, Papua itu ke Makassar membutuhkan waktu 10-11 hari. Tinggal sama orang, ngepel. Ternyata sekarang sudah sampai di istana, luar Ya, biasa. alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan sambung lagi bincang dengan Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.